Bismillahirrahmanirrahim. Masih di persiapan TKA Bre, di kisi-kisi atau materi trigonometri. Ini ada soal kayak gini, stop dulu sama kalian, lalu jawab Bre. Nah, ada soal kayak gini ya. Ada syarat bahwa setengah pi itu berarti, pi itu 180 ya, berarti ini 90 derajat sampai 180, artinya ini ada di kuadran 2 nih. Gitu ya soal ini. Nah, kalau ada bentuk persamaan trigono kayak gini, kita misalin Bre, ini kan ada tangan kuadrat X, ada tangan X, kita misalin tangan X itu dengan Y ya, maka persamaan ini bisa kita rubah jadi 2Y kuadrat karena tangannya punya kuadrat, ditambah 3Y min 2 sama dengan 0. Kita faktorin, faktornya berapa Bre? Berarti di sini karena bentuknya Y kuadrat koefisiennya lebih dari 1, maka di sini jadi 2Y, di sini Y gitu. Pakai kabel gitu. Awal sama ujung, tengah sama tengah. Berapa kali berapa hasilnya 2, maka 2 sama 1 kan, biar jadi 3 gitu di sini. Jadi 2Y kali 2 berarti 4Y, 1 kali Y 1Y gitu ya. Biar jadi plus 3 maka 4-nya plus, 3-nya ininya min. Jadi jalur ini plus, jalur ini min. Maka diperoleh dari sini, yuk 2Y min 1 sama dengan 0, berarti Y sama dengan 1-nya pindah ruas jadi 1 per 2-nya pindah ruasnya ke bawah. Yang ini Y sama dengan min 2 gitu. Karena ini di kuadran 2, kita rubah Y itu menjadi tangan X sama dengan setengah, tangan X sama dengan min 2 gitu ya. Nih ada 2 nih. Ada yang hasilnya setengah, ada yang hasilnya min 2. Karena di kuadran 2 ya, tangan di kuadran 2 itu bernilai negatif. Maka yang kita tulis adalah yang kita jabarin yang ini gitu. Ini karena ini berarti menunjukin bahwa tangan di kuadran 2 itu yang ini. Hasilnya min 2. Nah, dari sini kita rubah yuk pelan-pelan. Kita gambar dulu segitiganya. Jadi yang ini tidak memenuhi ya, karena bukan di kuadran 2. Tangan yang bernilai positif itu ada di kuadran 3 ya. Kalau ini kuadran 2. Kita gambarin segitiganya, Bre. Nah, kayak gini ya. Kita berarti X-nya di sini, ini sisi miringnya. Kayak pertemuan sebelumnya ya. Min 2 itu artinya min 2 per 1 gitu. Karena tunggal hasilnya kita bentuk pecahan. Jadi min 2 itu sama dengan min 2 per 1. Tangan punya rumus tan D, yang ini berarti sa. D itu berarti depan sudut. Mana depan sudut X? Berarti yang ini. D-nya min 2. Kita hiraukan tanda negatifnya, Bre. Sa itu berarti samping sudut. Yang mana? Yang ini. Berarti ini 1. Dan ini adalah sisi miring. Sisi miringnya kita cari bahwa menggunakan konsep Pitagoras, sisi miring itu sama dengan, atau sisi depan sudut siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi penyikunya. Berarti 2 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar dari 4 tambah 1. Akar dari 5. Nah, lanjutin Bre. Udah dapat nih. Berarti ini akar 5 gitu. Karena kuadran 2, maka kuadran 2 itu yang bernilai positif hanya sin doang. Berarti cosnya ini negatif. Berarti sin X sama dengan sin demi. Berarti 2 per akar 5 gitu ya. Kalau cos berarti cos sami. Berarti cos X itu sama dengan sa-nya 1. 1 per akar 5. Sin demi berarti de 2 per akar 5. Kalau cos sami, sa-nya 1 per akar 5. Karena di kuadran 2, maka ini bernilai negatif cosnya. Yang ditanyain adalah sin X ditambah cos X. Masukin Bre, sin X-nya adalah 2 per akar 5 ditambah, berarti cosnya min 1 per akar 5. 2 kurang 1 berapa Bre? 1 per akar 5. Rasionalin, kali akar 5 kali akar 5. Maka diperoleh di sini akar 5 per, nah gini ya, akar 5 kali akar 5, 5. Atau karena depan koefisien akar 5-nya itu adalah 1, maka kita bisa tulis 1 per 5 akar 5. Mana jawabannya? 1 per 5 akar 5. Ya, jawabannya yang D gitu ya. Ini soal SPMB, Bre. Jadi gunain konsep, di sini ada konsep persamaan kuadrat, lalu dirubah menggunakan persamaan trigono. Udah kayak gini, kita gambarin bentuk sudutnya, kita nyari sudut X-nya berapa untuk sin dan cos. Udah dapat, baru dimasukin ke sin dan cos. Karena yang ditanyain adalah sin X plus cos X. Jawabannya yang D. Stay tune di Cara Kabre. Kita lanjutin, kaji terus tentang soal-soal persiapan TKA. Next video berikutnya.